الله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه ومن جاهد حق جهاده ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا معاشر المسلمين والmuslimat hafidhakumullah ta'ala, yang saya hormati kepada Ketua Takmir Masjid Baitur Rahim Baitur Rahman Baitur Rahman, dan yang saya hormati kepada seluruh pengurus dan jamaah yang hadir pada kesempatan malam menika. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kula panjenengan. Nikmat yang kita diminta untuk pandai bersyukur atas setiap nikmat Allah. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kesempatan. Kesempatan untuk tetap beramal, kesempatan untuk tetap hidup, menyelesaikan urusan-urusan yang belum kita selesaikan. Kesempatan untuk bisa beristighfar dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak di antara manusia itu tidak pandai bersyukur atas nikmat tersebut, yaitu nikmat kesehatan dan al-faragh, yaitu nikmat kesempatan waktu luang, nikmat hidup. Maka ini sebuah kenikmatan yang sangat besar, karena nikmat ini sangat diinginkan oleh orang-orang yang telah wafat. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wahai Rabb, andaikan engkau tangguhkan umurku sebentar saja. Rupanya dia ingin mendapatkan nikmat hidup. Fa asaddaqa wa akum minas solihin, maka saya akan bersedekah, wa aku minas solihin, dan saya akan menjadi orang soleh. Yang dimaksud wa aku minas solihin, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Kabair, yaitu saya akan menunaikan ibadah haji. Maka betapa inginnya orang-orang yang telah wafat itu untuk bisa menambah amal soleh mereka, untuk bisa menambah amalan meskipun dalam pandangan manusia itu kecil, tapi itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Bukankah banyak amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala yang besar, tapi banyak di antara manusia yang kemudian melalaikan, tidak melakukan amalan-amalan tersebut. Kita itu dengan janji Allah, dengan janji manusia lebih yakin dengan janji manusia. Itu no, Pak. Ya. Kalau ada satu pemberitahuan bahwa penduduk kota Solo, misal, yang ber-KTP sama termasuk Solo, ber-KTP Solo yang gajinya di bawah atau pendapatannya di bawah 10 juta, maka khusus bulan Dzulhijjah itu
semua KTP Solo silahkan mendapatkan hibah, mendapatkan bantuan senilai 15 juta di kantor wali kota. Tapi harus diambil sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Kira-kira sing stroke mangkat nometen, Pak. Mangkat nometen, Pak. Mangkat. Sing lempo mangkat, Pak. Sing lumpuh nggak bisa jalan mangkat. Wis sewa ambulan. Sing penting iso tanda tangan jika duit 15 juta. Tetapi ini baru uang 15 juta. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan bahwa ada satu amalan yang pahalanya, yang kenikmatan akan didapatkan oleh dirinya, dan balasan yang akan didapatkan itu lebih baik dan lebih nyaman, lebih indah, lebih menyenangkan dari dunia seisinya. Oh, bayangkan Pak, orang mung 15 juta, dunia seisinya. Do mangkat napa mboten, Pak? Maka jama'atum yakanullah, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar ringan itu lebih baik pahalanya itu dari dunia seisinya. Kenikmatan yang didapatkan orang yang melaksanakan sholat fajar 2 rakaat itu akan mendapatkan pahala kenikmatan yang lebih baik dan lebih indah, lebih lezat, lebih menyenangkan dari dunia seisinya. Bayangkan, dora mangkat. Lama gajah dunia kan Allah, maka ini kadar keimanan. Itu durung kon nyembelih anake dereng Pak. Baru kon sholat 2 rakaat. Maka jamaah dimuliakan Allah, inilah amal yang banyak manusia menyanyiakan waktu hidup mereka untuk beramal. Maka jamaah dimuliakan Allah, orang yang paling sukses, orang yang paling banyak amalnya adalah mereka yang tidak mau terlepas waktu dalam kehidupannya, kecuali aktivitas itu, waktu tersebut diisi dengan aktivitas yang bernilai pahala. Bahkan sampai tidur pun juga bernilai pahala di sisi Allah. Kenapa? Karena tidurnya dilakukan dengan 2 perkara. Pertama, dia niatkan tidurnya mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, dalam rangka menjalankan perintah Allah, dalam rangka tidak dolim kepada tubuh kita, karena Allah perintahkan tidak boleh dolim terhadap diri sendiri. Dan dikerjakan tidur itu pun mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka tidur 8 jam dari setiap hari dia kehilangan 8 jam itu semua bernilai pahala di sisi Allah. Itulah orang yang paling beruntung. Maka Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika ditanya amal apa yang paling besar pahalanya, beliau mengatakan semua amal apapun yang paling mengingatkan engkau kepada Allah, itulah amal yang paling mendatangkan pahala yang paling besar. Maka Rasulullah menyampaikan, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku kabarkan kepada kalian dengan satu amalan yang paling baik bagi kalian, wa azkaha inda malikikum, dan amal ini paling suci di sisi Rabb kalian, raja kalian, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal ini paling mengangkat derajat kalian, wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal warid, dan amal ini lebih baik daripada kalian menginfakkan emas dan perak, wa khairul lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan amal ini lebih baik daripada kalian kemudian maju memenggal musuh kalian atau kalian dipenggal oleh musuh kalian. Qalu bala ya Rasulullah, maka sahabat pun menjawab, tentu ya Rasulullah. Amal apa yang begitu besar nilai kedudukannya di sisi Allah?
Maka Rasulullah SAW menjawab, qala dzikrullah, mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itulah sholat yang paling bernilai pahala besar bagi orang yang sholat, sholat yang paling berkualitas sejak dia takbiratul ihram sampai salam, dia hanya mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Dia pautkan pikiran dan hatinya kepada Allah. Itulah orang yang paling besar pahala sholatnya. Tapi kalau sholat pas habis baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas misalkan, baru malikin Allahus Samad, tiba-tiba aku mesti maca Al-Fatihah apa durung kan? Padahal sudah baca tapi enggak ingat dengan Allah. Tidak ditadaburi setiap bacaan ayat-ayat Al-Fatihah yang dia baca. Sing dikelingan ke malah terang bulan ya, misalnya. Maka kumulih buku terang bulan macam-macam. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka amal yang paling besar mendatangkan pahala kata para ulama, salah satu pendapat yaitu amal apapun yang paling mengingatkan kita kepada Allah. Ada orang yang membangun masjid megah tapi untuk kebanggaan ya. Tapi dengan dia mengasih roti, sepotong roti kepada orang yang miskin yang sedang membutuhkan, dan dia kasih betul-betul niat karena Allah, itu pahalanya bisa lebih besar roti ini daripada orang yang membangun masjid karena ingin dipuji oleh manusia. Maka ketika dia menginfakkan rotinya, bersedekah rotinya, dan dia ingatkan, tautkan hatinya bahwa perbuatan dia dilihat oleh Allah, sedang dinilai oleh Allah, maka dia lakukan betul-betul karena Allah, maka itu akan mendatangkan pahala paling besar. Maka jamaah dimuliakan Allah, mudah-mudahan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita banyak pilihan malam ini, bisa lihat di balai kota wayangan apa-apa saya nggak tahu. Tadi saya lewat kok rame-rame di balai kota. Belum lagi di dekat bekas bioskop itu juga sedang rame-rame ada bazar atau apa saya nggak tahu. Pokoknya saya lihat rame-rame. Bisa juga jenengan malam ini nonton sinetron. Bisa juga malam ini ngeteh sambil tiduran kan itu. Maka jenengan memilih untuk datang di tempat ini dengan penuh kerelaan, maka inilah pilihan, mudah-mudahan menjadi pilihan yang terbaik. Dan ini kesempatan yang tidak diberikan oleh banyak orang. Artinya ada sebagian orang yang punya kemauan tapi tidak punya kemampuan untuk hadir. Ada pula yang punya kemampuan untuk hadir tapi tidak ada kemauan untuk datang, sehingga tidak mendapatkan keutamaan dari majelis ilmu. Maka jamaah dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah, karena sesungguhnya orang yang paling bersyukur, orang yang paling ridho terhadap setiap ketetapan Allah tabaraka wa ta'ala, itulah orang yang paling bahagia hidupnya. Surga tidak akan didapatkan kecuali dia telah mendapatkan surga dunia, kata Syekhul Islam. Artinya seseorang itu kalau sudah ridho dengan semua takdir Allah tabaraka wa ta'ala, dalam keadaan apapun dia akan tetap bahagia, karena sesungguhnya kehidupan dunia adalah sebatas ujian. Siapa yang berhasil dengan setiap ujian Allah, itulah orang yang paling beruntung dan paling berhasil ketika nanti di akhirat. Jamaah dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan membahas tentang istiqomah dan hijrah. Tapi menjadi satu tema, istiqomah dalam berhijrah. Karena ada sebagian orang yang ketika sudah berhijrah itu tidak kuat dengan hijrahnya, sehingga kembali lagi ke jalan keburukan. Maka kita akan bahas malam hari ini tentang bagaimana kiat-kiat kita untuk bisa istiqomah di dalam berhijrah. Jamaah dimuliakan Allah, kalau berbicara istiqomah, tentu kita akan mengetahui tentang betapa besar cinta Allah kepada hambanya ketika amal yang dikerjakan seorang hamba itu istiqomah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi tabaraka wa ta'ala
adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang istiqomah, yang terus menerus, wa in qalla, meskipun amal itu kecil tapi istiqomah. Bahkan Imam Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan, sungguh salah satu amal yang paling diharapkan untuk kita bisa mendapatkan husnul khatimah yaitu istiqomah dalam beramal. Dan adalah para sahabat seluruhnya, mayoritas di antara mereka, kalau mereka sudah beramal soleh sunnah ya, karena kalau wajib pasti harus istiqomah, Pak. Nggak ada besok malam ini sholat isya, besok nggak sholat isya, kan nggak bisa. Wajib terus. Tapi amal soleh sunnah itu para sahabat kalau sudah melakukan, mereka berusaha keras untuk bisa istiqomah sampai wafat. Abu Darda, Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yazid, kemudian Amr bin As, dan para sahabat, apalagi sahabat-sahabat mulia. Yang paling mulia di antaranya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu taala anhum, itu mereka istiqomah kalau melakukan satu amalan. Seperti Ali bin Abi Thalib pernah diajarkan Rasulullah satu amalan yang amalan ini lebih baik daripada seorang pembantu. Apa? Membaca takbir, tahmid, tahlil itu sebelum tidur. Takbir, tahmid, tahlil, subhanallah, tasbih, tahmid, takbir ya, itu 33 kali dan digenapkan 100 kali pada akhir takbirnya, maka itu lebih baik dari seorang pembantu. Maka sing dereng gadah pembantu boyoke semplonge, maka bacalah doa ini, bacalah zikir ini, maka itu lebih baik dari seorang pembantu. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka ini istiqomah beliau pernah ditanya, ya Ali, apakah pada saat perang Jamal engkau malam itu masih bisa melakukan amalan ini? Iya, kata beliau. Ammar bin Yasir ketika Amr bin As ketika beliau menangis ketika mendapati dirinya usia yang sangat tua, kemudian beliau sudah merasa berat, sangat berat untuk melaksanakan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Maka beliau kemudian mengatakan, andaikan dulu aku istiqomahnya adalah amal puasa 3 hari saja setiap bulannya. Kenapa? Maksudnya beliau khawatir ketika menjelang wafatnya beliau terlepas dari amal soleh sunnah istiqomah. Yang istiqomah amalan puasa Daud ini. Tapi kalau 3 hari setiap bulannya kan rada enteng, Pak. Maka yang paling penting itu mengejar istiqomahnya. Besar banyak tapi borongan itu kurang disukai. Lebih disukai yang istiqomah meskipun itu kecil. Syukur besar istiqomah. Kecil istiqomah, misalkan setiap Jumat sholat di masjid apa ini tadi? Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman itu nyemplungi kota infak meskipun kecil tapi istiqomah 200.000 begitu. Loh, 200.000 itu kecil apa besar, Pak? Oh, besar. Tergantung tabungannya, Pak. Maka istiqomah itu lebih baik daripada sekali nyumbang 10 yutone ratau nyumbang melih. Itu mengingatkan dia kepada amal kepada Allah, itu tentunya lebih sedikit daripada yang istiqomah. Dan istiqomah lebih dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan istiqomah itu kelebihannya salah satunya di samping menjadikan kita mendapatkan husnul khatimah, yaitu ketika kita sudah tidak mampu melakukan amalan itu kembali, tapi sebelumnya sudah istiqomah, dan ketidakmampuan kita itu karena ada udzur syar'i, maka Allah tetap catat kita melakukan amalan tersebut. Tetap catat melakukan amalan tersebut. Maka ini kelebihan amal
istiqomah. Nah, jamaah yang kedua kita bahas tentang hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah yang kita bahas adalah hijrah secara maknawi. Karena hijrah itu ada dua. Ada hijrah tempat dan ada hijrah maknawi. Secara makna dan secara tempat. Secara tempat disebutkan para ulama al-intiqalu min baladis syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri yang penuh dengan keburukan, kesyirikan kepada negeri yang di sana Islam itu bisa bebas. Ke negeri yang mayoritas penduduknya muslim, ke negeri Islam. Itulah hijrah secara tempat, dan ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Sekarang pun masih bisa dilakukan. Para ulama sampai mengatakan hijrah tempat itu bisa menjadi hukumnya wajib, bisa menjadi hukumnya mustahabah, tergantung dari keadaannya. Kapan hijrah itu wajib? Jika dia berada di negeri non muslim atau kafir. Ini pendapat para ulama, di mana dia tidak mampu menampakkan keislamannya. Sholat itu Pak, kemudian berhijab nggak boleh, tidak boleh dia tampakkan keislamannya. Padahal ada negeri-negeri muslim yang lain, maka wajib orang itu untuk berhijrah. Tetapi jika orang itu, dan dia punya kemampuan tentunya ya, dia punya kemampuan berhijrah, tidak sakit, kemudian tidak dipaksa untuk bertahan di sana, tapi dia punya kemampuan hijrah dan dia tidak mampu mengungkapkan jati diri keislamannya, artinya dia tidak bisa menjalankan syariatnya, maka wajib dia berhijrah. Tapi kalau dia itu dalam kondisi dipaksa untuk bertahan di sana atau tidak punya kemampuan untuk berhijrah, tapi mereka juga tidak punya kemampuan untuk menampakkan keislamannya, ini hukumnya tidak sampai wajib karena kondisi keadaan yang tidak mampu. Tapi dianjurkan untuk mampu untuk berhijrah. Lama jamaah dimuliakan Allah, ini tentang hijrah tempat. Tetapi hijrah yang kita bahas ini adalah hijrah yang berkaitan dengan makna, yaitu meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hijrah. Dan ada 3 amalan disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam yang bisa menghancurkan dosa-dosa yang masa lalu kita. Apa 3 amalan itu? Pertama, ini dinasihatkan kepada Amr bin As ketika beliau hendak mau masuk Islam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, ulurkan tanganmu, aku akan baiat engkau. Ketika Rasulullah sudah mengulurkan tangannya dan dia akan membaiat Rasulullah, bersahadat di depan Rasulullah, ternyata dia tarik tangannya kembali. Dan Amr bin As kemudian menyampaikan, ya Rasulullah, saya punya syarat. Maka Rasulullah mengatakan, syarat apa yang kau inginkan wahai Amr? Kenapa kau tinggal masuk Islam saja pakai syarat? Karena Amr bin As memang diplomat ulung, dia sukanya berdiplomasi. Nah, maka beliau memberikan syarat, ya Rasulullah, saya akan masuk Islam, tapi dengan syarat dosa-dosa saya masa dahulu itu hancur semuanya, diampuni semuanya oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Amr, apa engkau tidak tahu sesungguhnya masuk Islamnya seseorang menjadi mu'allaf itu akan menghancurkan seluruh dosa-dosa di masa lalu ketika dia belum menjadi seorang muslim. Maka Amr bin As baru kemudian mau membaiat Rasulullah dan bersahadat di hadapan beliau. Nah, kemudian Rasul melanjutkan, tidak hanya itu, dan sesungguhnya haji itu menghancurkan, menjadikan dirinya seperti orang yang baru dilahirkan dalam keadaan suci, artinya menghapus dosa-dosa. Makanya saya heran, ada sebagian kaum muslimin yang mereka belum berhaji, ning bentau nambah kaplingan tanah terus gitu. Ya nenten apa mboten ini? Ada.
Alasane dungono kok ke anak esok ben gede nggo cepak-cepak. Anakmu itu bukan tanggung jawabmu untuk membuat rumah. Kamu bikinkan anakmu rumah, nyediakan tanah, bagus Pak. Tapi wajib dirimu itu didahulukan. Apa? Haji Pak. Oh haji dikalahkan nyelengi lah, lemah. Sudah punya rumah. Haji dulu, baru setelah itu Allah yang akan jamin akan mengganti biaya haji. Itu jaminan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baru nyelengi tanah Pak. Makanya sebelum mikir duwe pajiruk mangkaji sih ya. Supaya bisa haji. Dan urusan haji itu Allah takdirkan atau tidak. Karena ada orang yang punya duit tapi nggak ditakdirkan haji. Wis bayar meh mangkat meninggal. Kan ada. Lah maka ini urusan Allah. Dan jangan menjadi orang-orang yang tidak berhusnudzon, yang tidak yakin dengan janji Allah. Allah sendiri mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wong kadang-kadang pun kaji dereng Bu, dereng Pak Ustaz. Kapan badhe minggah kaji? Walah Pak Ustaz, tangen lamun wong SPP men dereng bayar rong sasi arep kaji. Ya sudah, berarti dia menganggap Allah tidak mampu untuk menghajikan. Bukankah dia punya Allah yang maha kaya? Kalau ternyata Ustadz saya ini sudah janda, bagaimana bisa pendapatan saya sudah enggak dari suami saya, mengandalkan jual beli online Ustadz, itu pun enggak seberapa, anak saya bayar SPP 3 bulan masih belum lunas, ini bagaimana mau mikir haji? Tapi kalau jenengan yakin kepada Allah bahwa Allah sanggup menghajikan hambanya karena Allah maha kaya, maka bisa jadi Allah akan kirim duda kaya raya. Ini nonton ibu, loh kan janda. Maka jamaah dimuliakan Allah, Allah sudah tegaskan wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yakin kepada janji Allah, maka yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar. Orang percaya melek, tambahi lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak pernah terbesit dalam pikirannya. Orang percaya meneh wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah fa huwa hasbuh, Allah yang akan mencukupi kebutuhannya. Lihatlah kisah Nabi Ibrahim yang tadi disinggung. Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman, yang beliau begitu tawakalnya kepada Allah, Allah yang akan mencukupi kebutuhannya, yang saat itu kebutuhan Nabi Ibrahim adalah keselamatan. Apa? Ketika sudah diikat di manjanik, alat pelontar, diikat, datang malaikat Jibril, ya Ibrahim, aku adalah malaikat Jibril, adapun kepada engkau, apakah kamu butuh diriku ya Ibrahim? Kalau kira-kira yang didatangi malaikat Jibril kita berapa Pak? Keleresan malaikat ya. Mumpung kula peta bantuan, tapi tidak dengan Nabi Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Ya Jibril, engkau makhluk dan aku makhluk, adapun kepada dirimu aku tidak butuh. Ditinggal Jibril Pak. Padahal Jibril itu kalau mengepakkan sayapnya itu timur dan barat tertutupi Pak. Mau disekali tebas sayapnya itu kerajaan Namrud habis Pak ya. Itu Jibril. Tapi apa kata Ibrahim? Engkau makhluk wahai Jibril, aku juga makhluk, adapun kepada engkau aku tidak butuh bantuan, aku hanya butuh kepada Allah. Hasbunallah, maka cukuplah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah yang langsung turun mengatasi masalah kebutuhan Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Itu di luar akal manusia Pak. Api panas jadi dingin. Nah itu kuncinya bagaimana tingkat keimanan kita. Kalau yakin. Tapi kadang-kadang manusia hijrah itu nggak yakin Pak. Malam yadak jika kalian tinggalkan sesuatu yang haram karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, kata Rasulullah, illa a'taqallahu khairan minhu, kecuali pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Maka daripada itu istiqomah dalam berhijrah memang berat.
Tapi kadang ada pertanyaan, Ustaz, tapi kenapa saya kok sudah berhijrah, dulu dalam keburukan, sekarang saya berhijrah, malah hidup saya susah, Ustaz. Hidup saya tambah terpuruk. Saya tadinya nyaman, teman-teman saya sudah kerja di lembaga-lembaga tersebut yang dikatakan haram, sekarang mereka naik mobil Pajero, kemudian mereka nyaman, anak istrinya bahagia, mereka hidup nikmat. Saya berhijrah malah kondisinya seperti ini terus, malah sakit-sakitan, anak saya belum bisa bayar SPP, ini malah macam-macam, Ustaz. Apa yang salah dalam hijrah saya ini, Ustaz? Maka jamaah dimuliakan Allah, para ulama memberikan penjelasan. Yang pertama, muhasabahlah tentang niatmu dalam berhijrah. Orang berhijrah itu punya niat yang beda-beda. Ya. Maka ada orang yang berhijrah karena ikut-ikutan. Oh, teman-temannya hijrah, ikut hijrah. Ada juga yang karena pekewo. Ada juga yang karena dipaksa mertua, ya enten, Pak. Ada seorang datang laki-laki kepada saya, Ustaz, kok saya itu disuruh ibu mertua saya suruh bertanya kepada antum apakah pekerjaan saya haram. Lah kerjaan jenengan di mana? Saya kerja di sini, Ustaz, di lembaga ini. Oh, itu lembaga ribawi, haram, Mas. Lah terus saya harus kerja apa lagi, Ustaz? Saya nggak ada pekerjaan kecuali ini. Memang betul saya hidupnya penuh dengan masalah, Ustaz. Saya sering tengkar dengan istri. Lama kami tidak punya anak, bertahun-tahun sampai hampir 10 tahun. Sekali punya anak, anak saya mohon maaf cacat, Ustaz. Sekarang kata ibu mertua saya, mungkin gara-gara pekerjaan saya. Apa betul, Ustaz? Maka ketika orang berhijrah itu bukan karena kesadaran diri, tapi karena dipaksa, diancam mertua, karena manusia, bukan karena Allah. Itu barangkali menyebabkan hijrah kita tidak mendatangkan kebaikan, atau hijrah kita tidak membuahkan hasil yang kita harapkan. Maka jamaah, orang hijrah juga tingkatnya beda-beda. Ada orang yang bekerja atau mendapatkan uang dengan cara yang haram atau dengan cara riba. Kita ingatkan, Mas, bikin usaha jangan utang ribawi. Sudah, itu namanya mendatangkan kemurkaan Allah. Allah sudah tegaskan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah hancurkan harta riba dan menyuburkan sedekah. Bukankah Allah telah mengatakan, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak menghentikan praktek riba, itu sama saja kamu mengumandangkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Ustaz, lah bagaimana lagi, Ustaz, kalau nanti saya nggak utang ribawi, nanti perusahaan saya nggak bisa besar, Ustaz. Sudah, Ustaz, nanti kalau insya Allah kalau saya sudah mapan sukses, maka saya akan banyak bersedekah untuk menutupi dosa-dosa saya, Ustaz. Tapi ternyata apa yang diharapkan tidak kunjung tiba, perusahaan ini bangkrut, terkapar, harta habis, dicaci maki, istri minta cerai, anak-anak bermasalah. Maka baru datang, Ustaz, saya pengen hijrah. Itu nilainya beda dengan saat kondisi dia mapan dalam pekerjaannya yang kemudian diberitahu pekerjaannya itu haram, lalu dia tinggalkan pekerjaan itu karena Allah. Maka itu nilainya di sisi Allah tentu berbeda dengan orang yang baru mau hijrah karena sudah KO, Pak, ya, sudah kalah telak. Maka muhasabah niat. Maka niat kita dalam berhijrah, betulkah karena Allah semata atau karena manusia? Saya pernah dulu dita'arufkan dengan seorang perempuan waktu masih Joko Dingding. Maka sekarang sudah Joko Tongtong, ya. Saya dita'arufkan, ternyata perempuan itu kerja di lembaga ribawi. Maka saya tanya, Mbak, lanjenengan kan, saya itu ada ibunya, ada bapaknya, ada anaknya di tengah. Saya datang ke rumahnya karena saya disuruh bapak saya, wes kue meh umur 30 ra nikah Joko tua kan misalkan, dan nikah dulu. Ini ada teman katanya punya anak putri, datangi. Saya datangi sampai sana. Waktu itu belum dapat istri saya. Waktu itu saya sudah melamar istri saya tapi nggak boleh, karena waktu itu masih SMP kelas 3. Lah tak pikir wajahnya sudah kuliah, ternyata masih SMP.
Maka waktu itu istri saya ketemunya di masjid, cuma baru sekali. Nah, akhirnya saya ngelamar perempuan itu, dia menyampaikan, iya mas, nanti kalau saya jadi istri jenengan mau sama saya, insya Allah saya akan keluar. Wah, itulah jawaban yang membuat saya bisa menjawab tidak. Kenapa? Karena dia keluarnya bukan karena Allah, tapi karena saya. Paham? Nah, itu hijrah yang tidak tepat. Kenapa? Karena dia berhijrah dari yang haram kepada yang diridhai oleh Allah, bukan karena Allah. Seseorang yang melaksanakan hijrah karena ketakwaannya kepada Allah, maka kata Rasulullah, Allah pasti akan memberikan ganti yang lebih baik. Padahal waktu itu saya sudah berencana, ya, kalau dia jawabannya adalah, ya mas saya baru tahu kalau itu haram, insya Allah saya akan keluar, apapun yang terjadi jangan mau sama saya atau tidak, pokoknya saya keluar, ya. Itu malah mungkin saya lamar, ya. Artinya bahkan saya sudah punya niat, saya akan mengganti seluruh harta yang didapatkan dari dia, saya minta sumbangkan, dan harta yang dia dapatkan saya ganti. Meskipun urung diukeh semua, tapi dicicil lah ya. Waktu itu saya sudah berniat, tapi ternyata jawabannya berbeda. Akhirnya saya ta'aruf dengan perempuan lain, sampai jadi Joko ta'aruf. Karena ta'aruf berkali-kali Pak. Orang cocok, ini nggak cocok, semacam-macam. Terus adalah acara macam-macam. Ada pernah cocok di foto, ternyata ketemu kok yo galak men wedok kan. Prasido saya Pak, ya takut diunaun-unaike terus. Akhirnya tidak jadi. Baru kemudian setelah 4 tahun saya ketemu lagi dengan anak SMP yang dulu saya lamar di SMP. Sudah kuliah kelas semester 1. Akhirnya saya lamar, jadilah istri saya. Ini kok malah kisah pribadi ya. Nah, jamaah dimuliakan Allah, ini tentang niat dalam berhijrah. Nah, maka niat dalam berhijrah itu penting kita muhasabah. Betulkah karena Allah atau karena ada keuntungan duniawi yang akan diinginkan? Yang kedua, apa muhasabah hijrah kita? Betulkah hijrah kita itu sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mohon maaf, ada sebagian orang berhijrah dari sesuatu yang haram, kemudian dia ingin berpindah kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah, ternyata dia masuk kepada sesuatu yang haram yang sama. Paham? Ada itu terjadi. Dia keluar dari praktek yang haram, misalkan muamalah ribawi, tapi kemudian keluar masuk ke ranah satu bidang yang ternyata itu juga haram. Ustaz, saya sudah berhijrah, lanjutan sekarang kerja di mana? Di ini Ustaz, itu juga sami mawon mas ya. Maka masalah, maka hijrah kita betulkah sesuai dengan yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Itu harus dimuhasabah. Niat dimuhasabah, hijrah kita pun sudah benar atau tidak. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, ketika seseorang berhijrah kok malah semakin terpuruk, itu dia harus muhasabah, apakah ketika dia berhijrah dia sudah mendekatkan dirinya kepada Allah atau tidak. Karena Allah menjanjikan jalan keluar itu kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Itu janji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang dia sudah berhijrah, tinggalkan praktek pekerjaan haram, meninggalkan bisnis yang haram, meninggalkan keburukan-keburukan yang buruk, tapi ternyata perintah sholat masih bolong-bolong dikerjakan. Kemudian ngaji jarang. Bagaimana Allah akan mendatangkan pertolongan bagi dia? Maka dekatkan diri kepada Allah, Allah yang akan memberikan jalan keluar. Maka jamaah dimuliakan Allah, yang ketiga, apakah sudah kita bertakwa, berusaha untuk bertakwa kepada Allah atau belum? Karena itu akan menentukan situasi keadaan hijrah kita. Dan yang keempat, kata para ulama, ingatlah, bersabarlah dalam berhijrah, karena hijrah itu terkadang banyak ujian.
Meskipun kadang ada orang hijrah itu macam-macam, Pak. Hijrah dari sesuatu yang haram kepindah sesuatu yang diridhoi oleh Allah, langsung hidupnya nyaman, ada, Pak. Saya pernah ada seseorang itu dia kerja di lembaga satu yang praktek haram, kemudian kita nasihati, padahal kedudukan dia sebagai kepala cabang. Apa yang dikatakan? Yes mas, insya Allah saya akan keluar, aku wedi dosa kan. Keluar dia, keluar masuk ke sebuah perusahaan biro haji dan umrah. Ternyata ketika beliau masuk di sana, karena beliau ini cukup pintar dalam bahasa Arab dan juga lulus pesantren, karena adik kelas saya itu, kemudian dia disukai oleh pemilik biro haji dan umrah tersebut. Akhirnya gajinya lebih tinggi dari kerja di lembaga dulu tempat dia kerja riba. Kemudian dia malah jadi pembimbing sekaligus kerja di situ sekaligus pembimbing. Bahkan hampir tiap bulan dia berangkat umroh. Kadang 2 bulan sekali umroh gratisan. Enak napa mboten niku? Enak. Gajinya tinggi dan bisa fleksibel waktunya. Dulu ketika dia kerja, saya pernah datang ke rumahnya. Saya datang ke sana ternyata belum pulang, padahal sudah jam isya, jam 7 lebih. Itu belum pulang. Kata istrinya, tunggu sebentar aja mas, sebentar lagi pulang. Oh ya, saya tunggu. Terus suaminya datang, setelah beberapa menit datang, kemudian ngobrol-ngobrol bertiga. Akhirnya salah ceritanya apa saya lupa, pokoknya tahu-tahu istrinya bilang begini, "Kowe tadi tak minta oleh-oleh, apa kok belum dibalas?" Apa jawab istrinya? "Aku hanya minta oleh-oleh waktumu." Wah, kan gitu kan? Kita sering ditinggal, Pak. Jadi Ustaz ya sering tinggal istri juga. Nah, maka kemudian akhirnya ketika kerja pindah di tempat yang diridhoi oleh Allah, maka alhamdulillah dia sering pulang ke rumah, waktunya fleksibel, haji, bahkan sekarang punya biro haji dan umrah. Kan luar biasa. Makanya ada orang yang hijrah langsung dalam keadaan nyaman, ada yang orang hijrah diuji dulu habis-habisan, ada orang hijrah diuji sebentar kemudian dinyamankan oleh Allah. Macam-macam keadaan. Allah paling tahu yang mana yang paling tepat bagi hambanya. Maka jamaah dimuliakan Allah, maka ketika kita berhijrah kok diuji dengan keadaan yang berat, keadaan yang buruk, maka bersabarlah. Ingat, tidak ada satu kepedihan, tidak ada rasa sakit hati, tidak ada satu kesulitan, tidak ada satu ketidaknyamanan, kata Rasulullah, bahkan duri kecil yang menancap dalam tubuh kita, kecuali Allah akan mengangkat dosa yang ada pada dirinya, artinya mengampuni dosa. Maka semakin berat. Kalau duri saja yang menempel dalam tubuh kita itu yang kecil, entah itu selundupan ya, itu yang rasa sakitnya kecil, itu saja mengangkat dosa kita, apalagi loro untu. Ini nonton ibu, wow, loro untu loro kenal ibu. Oh, saya itu pernah soalnya ya. Maka bersabarlah, karena setiap sakit yang kita derita, setiap keadaan yang berat ketika kita berhijrah, itu semua dalam rangka Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kita nggak tahu hidupnya sampai kapan. Bisa jadi kita setelah berhijrah 2 pekan kemudian wafat, tapi untuk menggugurkan dosanya karena istighfarnya jarang, maka kemudian Allah berikan ujian-ujian yang berat dalam waktu tersebut. Entah setahun 2 tahun sebelum Allah wafatkan, supaya apa? Allah gugurkan dosa-dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan bersih. Maka berhusnudzonlah bahwa Allah tidak mungkin zalim terhadap hambanya. Maka supaya kita istiqomah dalam berhijrah, bersabar atas setiap ujian Allah, karena sesungguhnya setiap ujian Allah itu mengandung pahala dan mengangkat dosa, artinya menghapus dosa-dosa kita. Dan yang keberapa? 5. Bagaimana kita bisa istiqomah dalam berhijrah? Bacalah kisah orang-orang terdahulu dalam mereka berhijrah. Ada kisah seorang wanita yang begitu mulia, yang sampai Rasulullah mengatakan wanita itu menjadi salah satu penghulu di surganya Allah. Siapa? Asiyah binti Muzahim, yaitu istrinya Fir'aun.
Di sini siapa yang suaminya kayak Fir'aun? Enggak ada nggih. Maka bersabarlah. Ketika kita mendengar kisah yang di dalam Al-Quran, di mana Asiyah binti Muzahim, atau dalam kisah orang-orang yang dibakar oleh seorang raja karena beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sabar. Bahkan ada seorang ibu yang harus melihat anaknya satu persatu dimasukkan dalam penggorengan, direbus dalam keadaan hidup-hidup, dan baru terakhir dirinya dengan anak kecil yang masih dalam gendongannya itu harus disuruh masuk, dan begitu sabar dan tegar. Makanya Rasulullah ketika memberikan semangat kepada sahabat-sahabat beliau, umat beliau yang diperintahkan untuk berhijrah dari kota Mekah ke Madinah dengan keadaan yang berat, meninggalkan harta-hartanya, kebunnya, ternaknya, rumahnya, kerabatnya, ditinggal untuk menjalankan perintah Allah berhijrah ke Madinah. Apa pesan Rasulullah? Wahai sahabat-sahabatku, sungguh orang-orang terdahulu ujian mereka lebih berat. Ada yang ditanam tubuhnya dan dibelah kepalanya dengan gergaji sedikit demi sedikit. Bayangkan itu ujian yang harus mereka terima. Asiyah binti Muzahim itu dipukul oleh Fir'aun dengan dipentang di bawah terik matahari. Kemudian habis itu dikelupas dagingnya dengan sisir terbuat dari besi. Bayangkan. Itu Asiyah binti Muzahim. Tapi ketika dipukul Asiyah, itu justru Asiyah binti Muzahim tersenyum. Kenapa? Karena beliau orang yang sangat ridho dengan takdir yang Allah tetapkan. Dan dia tahu tidak ada satu kepayahan, kesulitan, kecuali pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Memberikan pahala di sana dan menghapus dosa-dosa. Maka ketika dipukul oleh Fir'aun, Asiyah ini kemudian justru malah tersenyum. Fir'aun heran, sehingga Fir'aun mengatakan, pantas bujuku masuk Islam karena edan, tak pukul malah guyu tersenyum. Maka jamaah dimuliakan Allah, inilah Asiyah binti Muzahim. Belum juga seorang wanita yang syahid pertama kali dari umat Rasulullah SAW. Siapa itu? Sumayyah, seorang wanita istri Yasir yang kemudian harus rela ketika masuk Islam disiksa oleh Abu Jahal, oleh Umayyah dengan cara di bawah terik matahari dalam keadaan beliau hamil, lalu kemudian diambil tombak oleh Abu Jahal, mohon maaf, ditusuk dari kemaluannya sampai ke tengkuknya itu tembus. Bayangkan. Dan suaminya Yasir itu harus dibelah tubuhnya dengan cara ditarik kuda, satu sisi sebelah kanan, satu kiri dengan berlawanan arah, dan terbelahlah Yasir suaminya. Maka ini ujian yang harus mereka terima. Ini ujian hijrah, baru golek kerjaan ping 5 orang itu sudah mengeluh, ya tidak. Lama jamaah dimuliakan Allah, yakinlah dengan janji Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti yang lebih baik. Innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa a'taqallahu khairan minhu. Bukankah ada banyak kisah orang-orang yang berhijrah tapi ending akhirnya adalah ampunan Allah tabaraka wa ta'ala? Apa? Seorang wanita pezina yang memberikan air kepada seekor anjing, yang dengan itu Allah memberikan dia hidayah, dan dengan hidayah Allah dia bertaubat, menyesal atas perbuatannya, dan dia berhijrah. Belum lama dia berhijrah, Allah wafatkan, tapi sebelum diwafatkan Allah ampuni dosa-dosanya dengan hijrahnya dia. Begitu pula pembunuh 100 orang, yang dia membunuh 100 orang, maka ulama terakhir yang ditanya, dia mengatakan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama engkau bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka hijrahlah engkau dari negerimu yang buruk kepada negeri yang baik. Maka bertolak dia, meninggalkan harta anak keluarganya, meninggalkan kerabatnya, meninggalkan rumahnya. Dia berhijrah karena Allah ingin menuju kepada yang lebih baik. Dan ternyata di tengah perjalanan belum mendapatkan kenikmatan ganti dunia, Allah wafatkan, dan ternyata dalam riwayat disebutkan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Lama jamaah dimuliakan Allah, ini keistimewaan hijrah. Maka orang yang berhijrah bukan karena Allah, jaminan tidak akan istiqomah. Berat untuk bisa istiqomah.
Tapi kalau dia berhijrah itu betul-betul karena Allah, maka insya Allah Allah akan menjadikan dia istiqomah dalam berhijrah. Maka mintalah kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agama. Maka jamaah dimuliakan Allah, tidak usah minder dengan kekayaan orang lain, tidak usah merasa pesimis dengan kesuksesan orang lain. Kalau kekayaan mereka, kesuksesan mereka, kemewahan mereka itu mereka dapatkan dengan banyak bersinggungan dengan yang haram. Tapi ingat bahwa sesungguhnya semua apa yang kita dapatkan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta kamu dapatkan dan kemana engkau belanjakan, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia cuma sementara, maka kita kejar akhirat kita. Silahkan kejar dunia, tapi jangan tautkan hati kita dengan dunia. Itu jadikan sarana kita untuk beribadah kepada Allah. Silahkan jadi orang kaya, tapi niatkan dalam rangka kita mencari keridhaan Allah, dengan menjadikan kekayaan kita untuk berjuang menegakkan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Menikmati hidup dengan punya pacar, punya mobil bagus, silahkan, tidak dilarang. Tapi jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wala tansa nasibaka minad dunya. Allah sendiri berpesan demikian. Tetapi kata Rasulullah dalam satu riwayat disebutkan, la ba'sa bil ghina. Tidak mengapa engkau jadi orang kaya, dengan satu syarat. Apa syaratnya? Apa syaratnya? La ba'sa bil ghina limanittaqo. Tidak mengapa jadi orang kaya bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam Islam itu syarat jadi orang kaya itu apa? Takwa. Sebab kalau jadi orang kaya tidak bertakwa, musibah. Pamer sana, pamer sini, nyombongkan hartanya, pelit, ya, mencari harta dengan cara yang tidak halal, ya sudah, maka itu menjadi musibah kelak di yaumul qiyamah. Jamaah dimuliakan Allah, kita sampai jam berapa? Jam 9. Alhamdulillah. Walaupun 5 menit. Ada pertanyaan pada topik maupun di luar topik, saya persilahkan. Satu ibu-ibu, satu bapak-bapak. Oh, ibu-ibu saya pertanyaan sambil menunggu. Pun ngantuk ibu-ibu? Belum. Ada. Monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, tadi Ustaz sampaikan tentang pemberian uang 15 juta tadi Ustaz. Gini Ustaz, tapi ada lain Ustaz. Saya punya teman itu dapat BLT itu Ustaz. BLT itu pada teman saya itu gajinya itu penghasilannya itu kurang lebih 300 sampai 500 ribu setiap bulannya. Nah, dia dapat BLT itu setiap 2 bulan itu 2 jutaan itu dari kampungnya itu. Seperti itu apakah halal Ustaz? Uang yang didapatkan semacam itu Ustaz? Karena yang lebih gajinya yang lebih penghasilannya itu kurang dari itu banyak sekali Ustaz. Nah, seperti itu kita apakah halal atau seperti itu? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, berkaitan dengan BLT. Kalau dalam aturan BLT itu hanya penerimanya adalah orang-orang yang tidak mampu. Misalkan gaji dengan di bawah sebulan di bawah 1,5 juta, sedangkan dia 500 ribu per hari, berarti sebulan 15 juta. Kalau 300 9 juta. Maka ketika dia gaji jauh melampaui dari ketentuan tapi tetap menerima BLT, itu bukan haknya, maka haram, tidak boleh. Maka dia harus mengajukan untuk keluar dari penerima BLT, maka tidak boleh. Maka hati-hati dengan perkara
mengambil yang bukan haknya. Kalau ada satu produk hanya untuk orang miskin, ya memang itu untuk orang miskin. Jangan kemudian kita ikut menikmati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Berkaitan. Oh, satu lagi dari Ibu. Gak ada, alhamdulillah. Ya, marilah kita bermunajat pada malam hari ini. Ini merupakan hari Dzulhijjah, masih Dzulhijjah yang merupakan bulan haram. Mudah-mudahan doa-doa kita diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita semuanya hamba-hamba Allah yang diselamatkan dari kehidupan yang buruk, diselamatkan dari siksa adab kubur dan juga adab neraka jahanam, dan diberikan kenikmatan dunia, kenikmatan alam barzah, dan kenikmatan alam akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ansur al-islam wal muslimin wal mustad'afin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa zaman ya arhamar rahimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.